Baik, Bapak Ibu semuanya, pembicara kita yang kedua di sesi yang kedua ini adalah seorang guru PNS aktif 11 tahun, di mana beliau sudah mengenal bisnis ini bergabung pada September 2016. Saat ini bertinggal di Nia Selatan, Sumatera Utara, sudah berposisi Gold Agency. Sudah bisa, Pak Nurman? Selamat malam, Pak Frans. Oke, selamat malam, Pak Nurman. Bagaimana kabarnya? Semangat, dahsyat, sehat? Dahsyat banget, Pak Frans. Selamat malam untuk Bapak Ibu semua, mitra Tri-AI di seluruh Indonesia. Oke, wah, berapi-api ini Pak Nurman ya, dari Nias. Oke, Pak Nurman, mungkin terlebih dahulu silakan mau sapa-sapa teman-teman yang ada di Zoom maupun di YouTube ya. Jumlahnya lebih dari 400 orang ya, termasuk yang ada di YouTube. Mungkin sudah 500 lebih. Silakan Pak Nurman. Terima kasih Pak Frans. Semangat pagi dan salam dahsyat buat mitra Tri-AI di seluruh Indonesia. Ya, malam hari ini saya senang sekali ya bisa bersama dengan Bapak Ibu mitra Tri-AI yang mau mengubah hidupnya, ya, yang sudah bergabung di Tri-AI Network ini. Saya Nurman Duru dari Nia Selatan sangat berterima kasih sekali ya atas bisnis yang diperkenalkan oleh seorang upline saya kala itu, ya. Dan malam ini saya berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu bahwa bisnis yang luar biasa ini mampu mengubah masa depan kita, sikap kita, ya, dan menjadikan kita menjadi orang-orang sukses, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, walaupun bisnis ini kita kerjakan dari kota, tapi saat ini ya jaringan saya sudah tersebar di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Oke, ya, baik Pak Nurman, bisa diceritakan sedikit bagaimana di awal tahu dari siapa sih sebenarnya Tri-AI Network ini? Oleh seorang sahabat saya sekaligus juga pengurus komite kami di sekolah, ya, di mana saya sudah mengajar di sekolah itu kurang lebih 11 tahun ya sebagai pegawai negeri sipil. Dan saat itu dengan caranya yang khas sendiri, tidak langsung begitu menceritakan bisnis ini kepada saya. Ya, nama beliau setelah beliau cerita ke sana kemari, ya, cerita lain-lain tentang kehidupan ini, ya, ini di malam hari, ya, baru di ujung cerita baru beliau memperkenalkan bisnis yang hebat ini. Ya, katanya, saya katakan, ini bisnis apa ini? Ya, karena saya juga punya bisnis percetakan kecil kala itu, ya, dan saat ini sudah hampir-hampir kita tutup karena kita fokus di bisnis TI. Saya katakan ini kalau konsepnya modalnya ditabung, saya mau. Tapi tunggu dulu, saya cerita sama istri saya. Nah, Bapak Ibu, begitu saya ceritakan sama istri karena masih belum saya pahami begitu dalam, di situ udah mulai ada penolakan. Maksud saya di sini, penolakan di sini ada keraguan bahwa ini penipuan. Ya. Tetapi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita coba cari di media-media yang ada. Kala itu saya bisa searching langsung ke Google bahwa memang bisnis ini udah banyak yang sukses. Ya, dan akhirnya setelah rembuk dengan sang istri, saya diizinkan untuk memulai bisnis ini. Bergabung, saya ambil tabungan proteksi yang 350.000.
di awal. Dan pada bulan pertamanya langsung saya bisa elit. Dan ini menjadi bukti kepada istri saya dan kepada diri saya bahwa bisnis ini bukan bohong, tapi benar-benar masuk di rekening, Bapak Ibu. Itu pengalaman saya di awal, Pak Frans. Oke, baik. Jadi orang yang menyampaikan tidak langsung ke poin ya, cerita dulu panjang kali Yes. ternyata di ujungnya ya. Oke, nah waktu akhirnya memutuskan bergabung, Pak Norman, apa yang menjadi motivasi Bapak menjalankan bisnisnya? Kan sama seperti pertanyaan saya kepada Ibu Ipon tadi, bisa saja Pak Norman memutuskan hanya jadi nasabah nih. Nah, tapi kenapa Pak Nurman tertarik untuk menjalankannya? Apa motivasinya? Nah, jadi teman-teman semuanya, yang menjadi motivasi saya di bisnis ini, bahwa saya sudah bekerja menjadi guru itu sebelum PNS pun saya sudah bekerja 4 tahun dan total bekerja saya itu 15 tahun, bahwa tidak ada gaji yang saya terima ya di atas dari 5 jutaan. Ya, saya sebagai pegawai negeri 10.000 ya wajib menjalani proses untuk mengajar. Ya, ada jadwal 24 les per minggu. Ya, dan itu saya kerjakan, dan jikalau saya tidak ada di lokasi, ya pasti saya ditelepon oleh pimpinan sekolah, dan tentu saja itu saya terikat dengan kegiatan keluarga, acara keluarga. Nah, begitu saya jalani bisnis ini, bahwa ada satu kebebasan yang saya miliki, Bapak Ibu, ya. Karena di awal saya kerjakan di luar dari jadwal bekerja, ya. Jadi saya kerjakan di luar jadwal bekerja itu di sore hari, malam hari, dan akhirnya, ya, begitu saya berposisi leader agency dengan bonus kala itu 2.700.000, ini saya bandingkan dengan daftar gaji saya yang masih 3.700.000 saat itu, saya katakan ini tinggal selisih 1 juta, pengalaman dari berapa tahun, ini saya setimpal atau sama dengan 2 bulan di 3i Network. Ya, 2 bulan dengan 3i Network. Berarti ini saya bisa raih bronze agency dengan penghasilan 5.700.000. Ya, 57 saya bandingkan dengan daftar gaji saya, ini beda sekali, ya, beda sekali, dan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh bersama tim, dan akhirnya Bapak Ibu, ya, di bulan Julasnya ternyata 3i Network memberikan saya penghasilan menjadi gold agency, ya, di mana penghasilan awal pada saat itu adalah 23 juta. Dan ini membuat saya lebih bersemangat lagi jikalau saya bandingkan dengan gaji saya menjadi anak-anak saya, Bapak Ibu. Itu yang membuat saya termotivasi, dan ini menjadi bisnis yang harus saya perjuangkan. Supaya apa? Supaya saya bisa lebih cepat pensiun dari pegawai negeri sipil dan bisa menjadi pembisnis network sejati. Yang menjadi kiat ya, yang saya terima, ya, yang saya lakukan juga di bisnis ini, bahwa dalam meraih impian kita itu harus kita punya semangat yang membara.
Ada banyak orang punya impian, tapi begitu ada tantangan, udah langsung kendor. Kita di bisnis ini yang gratis luar biasa, Bapak Ibu. Oke. Ya, gratis luar biasa dengan support sistem yang ada. Ya, jadi Oke. yang kedua, selain daripada hasrat membara ini, kita siap atau oleh mentor-mentor kita yang sudah menjalani kesulitan, kesusahan yang sedang kita jalani saat ini dan mereka sudah naik puncak. Jadi kita yakini aja, ya, itu kita siap dibimbing, pasti bisa kita naik ke tangga-tangga posisi berikutnya. Baik. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ya, teman-teman semuanya, itu saya lakukan bisnis ini dengan konsisten. Mau upline saya meninggalkan bisnis ini, sudah ada beberapa meninggalkan bisnis ini, saya kerjakan terus. Mitra-mitra saya juga saya arahkan ke dalam sistem. Ikut meeting, ikut training, offline, dan apalagi dengan masa pandemi ini, saya arahkan mitra-mitra saya mengikuti training online. Ya, dan Bapak Ibu tidak berhenti dengan itu, kita harus lakukan duplikasi. Saya sendiri, ya, itu dalam sisa waktu saya untuk mengajar, ya, saya lakukan sore hari dan hari Minggu, itu saya lakukan duplikasi kepada tim-tim saya, baik secara offline maupun secara online. Baik, Pak Nurman. Ya, Pak Frans. Apakah Pak Nurman ada mengalami apa saja tantangan yang Pak Nurman hadapi ketika menjalankan ini? Tentu ada perbedaan dengan pekerjaannya sebagai seorang ANS ya. Selama 11 tahun bekerja, kemudian mengerjakan bisnis 3i Networks, adaptasinya bagaimana? Apakah memang Pak Nurman sebelumnya mungkin sudah punya pengalaman di bisnis atau di bisnis jaringan begitu, atau Pak Nurman baru belajar nih untuk memulai di bisnis ini? Seperti apa cara Bapak beradaptasi agar bisa menyesuaikan diri untuk pola kerja yang baru di bisnis 3i yang berbeda pastinya dengan pekerjaan di ANS? Nah, dalam menjalankan bisnis ini, saya tidak punya pengalaman sama sekali tentang jaringan, Pak Frans. Ya, tapi saya bisa sesuaikan diri saya dengan mengikuti arahan mentor saya. Ya, kala itu ada Pak Marbun, ya, dari Medan mengarahkan saya dan saya ikuti dan saya pelajari, ya, video-video di YouTube tentang bisnis ini. Dan saya juga mengikuti training-training. Saya kira dibandingkan dengan pekerjaan saya pun sulit. Kenapa sulit? Karena saya hanya mengajar orang-orang yang barangkali 5 tahun ke depan baru dia panen. Atau baru saya lihat hasil pekerjaan saya itu. Tapi di 3i ini, begitu saya kerjakan, closing orangnya, lalu saya duplikasi dia menjadi elit, bulan depan, langsung ada hasilnya. Jadi saya lebih bergembira dan saya lebih bersemangat dibandingkan dengan pekerjaan saya sebelumnya yang notabene hasil atau output dari pekerjaan saya itu masih lama terlihat. Tapi kalau 3i, ya, dilihat dari segi penghasilannya, ini nyata. Dan memang klaim-klaim yang kami lakukan dengan asuransi, ya, atau dana meninggalnya mitra-mitra kita tidak pernah terhalangi oleh CR sendiri. Ya, ada juga yang klaim investasi dan itu langsung ada bukti. Jadi dari bukti-bukti itu, ya, kita sebarkan walaupun memang di sana sini banyak tantangannya. Ya, tantangannya kita kan jauh dari kantor ini. Ya, jauh dari kantor. Ya, tantangan ini bisa kita dibilang bahwa kalau kita mau ke usaha itu kan harus ada kantornya, ya, harus ada kantornya. Jadi saya berupaya pergi ke kota Medan untuk berfoto di kantor, ya, berfoto di kantor, ya, sehingga saya tunjukkan bahwa saya sudah sampai lokasinya dan juga saya sudah ke Jakarta juga, ya, sudah ikut Crown Academy,
ya bertemu dengan orang-orang yang sukses, akhirnya satu persatu ya tantangan itu bisa terlunasi atau terselesaikan, walaupun juga ada tantangan-tantangan baru yang oleh mitra-mitra sendiri pun kadangkala mencuekin kita, ya tapi namanya bisnis manusia, ya harus kita hadapi dengan berbagai cara, ya dengan berbagai cara dengan pendampingan daripada mentor-mentor kita, ya. Jadi tantangan kami di Kepulauan Nias ini jauh dari kota, bisa kami beri solusi dengan membuat sekretariat, ya tempat meeting para leader, ya sehingga kalau ada mitra-mitra yang punya kendala tentang polis itu bisa lebih kita tangani dengan kita punya sekretariat, mereka mengambil polis-polisnya di situ, ya karena di Kepulauan Nias ini ya masih banyak alamat yang tidak ada nomornya, ya sehingga kesulitan daripada JNE atau JNT untuk mengantarkan polis, dan itu bisa kita tangani dengan buat sekretariat sehingga kita ada tempat bertemu para leader, ya dan mitra-mitra juga yang tertangani, ya lebih keren lagi. Begitu Pak Frans. Baik, saya belajar dari Pak Nurman sudah menemukan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang layak diperjuangkan. Karena itu Pak Nurman meskipun tidak berbekal pengalaman di bisnis yang macam-macam, Pak Nurman mau belajar dari mentornya, dan itu yang akhirnya membawa Pak Nurman bisa naik ke posisi demi posisi, Pak Nurman ya. Oke, baik. Pak Nurman, barangkali Pak Nurman ada closing statement yang mau disampaikan, berhubung durasi kita juga sudah mau selesai. Apa yang mau Bapak bagikan terakhir untuk teman-teman di Zoom dan di YouTube agar memiliki keyakinan dan semangat untuk menjalankan bisnis ini dan 2021 bisa gaspol gitu. Silakan Pak Nurman. Siap Pak. Iya Pak Frans dan Bapak Ibu di seluruh tanah air ya, Mitra Tri-AI, dan kepada mitra-mitra saya ini yang tersebar di seluruh Indonesia juga, ya satu hal yang harus ditanamkan di bisnis ini, yakni ini bisnis saya. Jadi kita pemilik bisnisnya, yang melakoni bisnis ini bukan upline kita, hasilnya juga untuk kita.